Bab 608. Menyerah. Di tengah lapangan, suasana tiba-tiba menjadi sedikit sunyi. Pedang setingkat alam Taoisme, serta pedang di atas alam Taoisme. Apalagi kedua pedang itu berada di tangan seorang Holy Swordsman. Bagaimana cara mereka mengalahkannya? Danny Ling memiliki ekspresi pahit. Jika Mileye melawannya dengan adil, dia masih memiliki kepercayaan diri, tetapi saat melihat kedua pedang ini, dia benar-benar putus asa. Bahkan jika dia mengeluarkan senjata tingkat alam Taoisme, dia juga tidak bisa menahan pedang yang melampaui alam Taoisme itu. Pedang melampaui alam Taoisme. Pedang ini berada di tangan Mileye, dan kekuatan tempur yang meningkat bukanlah 1 atau 2 poin. Mileye memandang Danny Ling, "Saudara Danny, silahkan menyerang terlebih dahulu." Danny Ling menatap Mileye, dan saat berikutnya, dia tiba-tiba bergegas ke depan, dengan tombak panjang di tangannya bergegas keluar seperti naga yang marah. Seiringan dengan serangan ini, ruang hampa di sekitarnya bergetar dengan hebat. Mileye menebas dengan pedang di tangan kirinya. Dengan satu tebasan pedang, tombak panjang Danny Ling langsung terbelah menjadi 2. Danny Ling yang hendak melanjutkan serangannya langsung berhenti. Melihat tombak panjang yang rusak di depannya, Danny Ling terdiam. Mileye berkata, "Saudara Danny Ling, apakah kamu masih ingin bertarung?" Danny Ling menggelengkan kepalanya, "Aku tidak bisa mengalahkanmu." Nada suaranya tenang, tetapi juga dipenuhi amarah. Ini jelas-jelas adalah intimidasi. Mileye memandang Foggy Sang yang berjarak tidak jauh darinya, orang yang dilihat hendak berbicara ketika Mileye tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Yang mulia tidak akan mengatakan bahwa aku tidak bertindak dengan adil pada saudara Danny Ling karena menggunakan 2 pedang ini, kan?" Foggy Sang berkata dengan sungguh-sungguh, "Kamu sendiri memang sudah tidak adil." Mileye tertawa, "Tidak adil? Siapa yang mengatakan akan bertarung sampai mati tadi? Siapa yang mengatakan tidak ada batasan? Apakah kamu yang mengatakan itu?" Raut wajah Foggy Sang menjadi sangat jelek. Mileye mencibir, "Jadi ini adalah orang jenius dari kerajaan dewa, harta alam Taoisme ini. Aku, Mileye, tidak menginginkannya lagi." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Heni Nangong, "Nona Heni, selamat tinggal." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Pada saat ini, Heni Nangong tiba-tiba muncul di samping Mileye. "Tuan Muda Ye, apakah kamu tidak menginginkan harta ini?" Mileye berkata dengan suara rendah, "Aku tidak berani menginginkannya. Orang jenius di kerajaan dewa sangat tidak tahu malu. Ini benar-benar memperbaharui pemahamanku tentang ketidaktahumaluan. Aku tidak menginginkannya. Kamu berikan padaku pun aku juga tidak menginginkannya." Setelah berbicara, dia mempercepat langkahnya. Heni Nangong menoleh dan melirik Foggy Sang, yang raut wajahnya sedikit jelek. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, "Tuan Muda Ye, tolong jangan pergi." Namun, Mileye tidak berhenti. Raut wajah Foggy Sang berubah beberapa saat, dan akhirnya, dia tiba-tiba muncul di depan Mileye. "Tuan Muda Ye, aku telah membuat pernyataan yang tidak pantas, kamu menang. Harta itu milikmu." Mileye berkata dengan suara rendah, "Komandan Sang, sepertinya kamu sedikit tidak terima." Foggy Sang berkata dengan suara rendah, "Apalagi yang diinginkan Tuan Muda Ye?" Mileye melirik orang emas itu dan berkata, "Bagaimana jika kita bertaruh lagi?" Foggy Sang memandang Mileye, dan Mileye berkata, "Ayo kita bertarung lagi, bagaimana kalau aku tidak menggunakan kedua pedang ini?" Foggy Sang menyipitkan matanya sedikit, "Benarkah?" Mileye mengangguk, "Benar. Jika kamu menang, aku akan mengembalikan orang emas itu, tetapi jika kamu kalah,
kamu harus memberiku 1 orang emas lagi, atau harta setingkat alam Taoisme. Apakah kamu berani bertaruh? Foggy Sang menatap Mileye, apakah kamu benar-benar tidak akan menggunakan kedua pedang ini? Mileye mengangguk, sama sekali tidak, aku bisa bersumpah demi Tuhan. Setelah hening sejenak, Foggy Sang memandang Danny Ling, yang ragu-ragu, lalu merentangkan tangan kanannya, dan sebuah orang emas muncul di tangannya. Melihat adegan ini, kelopak mata Mileye melonjak, tidak disangka Danny Ling juga memilikinya. Foggy Sang menatap Mileye, aku akan menambahkan 1 lagi, jika kamu kalah, kamu harus membayar saudara Danny Ling senjata tingkat alam keberuntungan. Mileye mengangguk, baik, siapa yang akan maju? Danny Ling hendak berbicara, ketika Foggy Sang tiba-tiba berkata, Aku kebetulan ingin melihat kekuatan Tuan Muda Ye yang sebenarnya. Setelah suara itu jatuh, telapak tangannya menyebar, dan sebuah batang besi hitam muncul dengan tenang. Alam Taoisme. Mileye terdiam, dia tidak menyangka bahwa Foggy Sang benar-benar memiliki harta karun tingkat alam Taoisme. Mungkinkah alam Taoisme ini adalah benda yang polos di kerajaan dewa ini? Pada saat ini, Foggy Sang mengangkat batang besi di tangannya dan berkata sambil tersenyum, penguasa kota Ye, kamu sebaiknya menyiapkan beberapa pedang lagi, karena aku khawatir pedangmu akan dihancurkan oleh batang besiku. Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, kamu tidak mengizinkanku menggunakan pedang alam Taoisme, tetapi kamu sendiri malah menggunakannya, bukankah itu terlalu tidak tahu malu? Foggy Sang berkata dengan suara rendah, tidak tahu malu. Bukankah ini adalah hal yang kupelajari darimu, Tuan Muda Ye? Ayo bertarung. Setelah suara itu jatuh, dia melompat, dan saat berikutnya, bayangan batang besi yang tak terhitung jumlahnya tenggelam ke arah Mileye. Pada saat ini, bumi mulai bergetar hebat di bawah kaki Mileye, dan saat berikutnya, kekuatan bumi yang tak terhitung jumlahnya membanjiri Mileye seperti air pasang. Melihat adegan ini, Henny Nangong, yang berada tidak jauh, sedikit mengernyit. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba menerjang ke depan, dia tidak menggunakan pedangnya, tetapi melemparkan pukulan. Dengan 1 pukulan, bayangan yang tak terhitung jumlahnya menghilang seketika, dan Foggy Sang langsung diterbangkan ratusan meter jauhnya. Pada saat ini, seluruh bidang seni bela diri di lapangan langsung terbalik, dan itu berantakan. Kekalahan 1 pukulan. Kekuatan bumi. Mileye memejamkan mata dengan perlahan, tangan kanannya perlahan-lahan mengendur, dan segera, kekuatan bumi yang tak terhitung jumlahnya kembali ke tanah. Kekuatan bumi ini juga merupakan salah satu kartunya, apalagi sekarang dia dapat dengan seketika mengerahkan kekuatan bumi dan kekuatan jalur tanah dalam jarak 10.000 mil di sekelilingnya. Dalam waktu singkat, dia bahkan bisa mengumpulkan kekuatan bumi dan kekuatan jalur tanah dalam jarak 100.000 mil. Dan apabila dia mengumpulkan begitu banyak kekuatan bumi dan kekuatan jalur tanah, kekuatannya pasti jauh melampaui alam kebenaran Taoisme. Harus dikatakan bahwa bahkan alam Taoisme tidak dapat bersaing dengannya. Hanya master yang telah mencapai tingkat Star Lord dan yang lain yang dapat melawan aturan Tao bumi. Mileye melihat ke tempat yang tidak jauh. Pada saat ini Foggy Sang sudah jatuh di tanah. Dia hendak berdiri ketika Mileye tiba-tiba muncul di depannya. Raut wajah Foggy Sang berubah. Mileye tidak membunuhnya, tapi merebut batang besi hitam dari tangan Foggy Sang. Raut wajah Foggy Sang berubah, kamu. Begitu dia membuka mulutnya, sebuah pedang tiba-tiba ditekan di lehernya. Mileye menatap Foggy Sang, kamu sudah kalah. Menurut kesepakatan, kita baru saja melakukan duel hidup dan mati, yang artinya, aku bisa membunuhmu. Namun, aku, Mileye, bukanlah orang yang kejam.
aku bisa tidak perlu membunuhmu, tetapi pertempuran denganmu barusan menghabiskan terlalu banyak energi. Aku menginginkan 5 juta kristal dewa sebagai kompensasi. Apakah kamu memiliki pendapat? Foggy Sang menatap Mileye. Apakah kamu sedang memerasku? Mileye mengangguk. Sepertinya kamu tidak akan mengganti kerugianku. Setelah suara itu jatuh, pedangnya jatuh lurus ke bawah. Satu lengan Foggy Sang terbang, dan darah mengucur keluar seperti sebuah kolong. Namun, Foggy Sang bahkan tidak mengedipkan matanya, dia hanya menatap Mileye seperti itu. Tanpa omong kosong dan tanpa ragu-ragu, pedang Mileye hendak menebas kepala Foggy Sang. Dan pada saat ini, sebuah tombak panjang tiba-tiba meledak dari udara. Pedang Mileye terhalang oleh tombak panjang dan Niling. Pada saat ini, para prajurit di sekitarnya tiba-tiba mengelilinginya. Mileye melirik semua orang di sekitarnya dan menyeringai, apakah kalian tidak menerima kekalahan kalian? Pada saat ini, Heni Nangong tiba-tiba berkata, berikan 5 juta kristal dewa untuk Tuan Muda Ye. Raut wajah Foggy Sang terlihat sedikit jelek, dia hendak berbicara, namun Heni Nangong menatapnya, tatapan matanya tenang, tetapi hati Foggy Sang bergetar, dia tidak berani berbicara lagi, dia berbalik dan pergi. Heni Nangong melambaikan tangan kanannya dengan lembut, dan segera, para prajurit di sekitarnya mundur. Heni Nangong berjalan mendekati Mileye, dia mengembalikan 2 orang emas di tangannya kepada Mileye, kemudian berkata, Tuan Muda Ye, kerajaan dewa berani mengakui kekalahan, ini adalah milikmu. Mileye tidak menolak, dia menyimpan kedua orang emas itu, dan berkata, Nona Heni, terima kasih. Heni Nangong menggelengkan kepalanya dengan lemah, kamu pantas mendapatkannya. Saat Mileye hendak berbicara, Foggy Sang, yang berada di sampingnya, datang, tangan kirinya sedikit tertekuk, dan sebuah cincin melayang di depan Mileye. Di dalam cincin penyimpanan, terdapat 5 juta kristal dewa. Mileye menyimpan 5 juta kristal dewa, lalu menatap Heni Nangong, Nona Heni, aku sudah lama mengganggumu, aku sudah harus pergi. Heni Nangong berkata, apakah Tuan Muda Ye sudah akan pergi sekarang? Mileye mengangguk. Heni Nangong mengangguk kecil, Tuan Muda Ye, sebelum pergi, aku ingin mengantarmu menemui bala tentara kerajaan dewaku, apakah kamu ingin pergi? Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, baiklah. Heni Nangong berkata, ikutlah denganku. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Mileye buru-buru mengikuti, dan pada saat ini, Heni Nangong tiba-tiba berhenti, dia melirik Foggy Sang, seringkali, kegagalan tidak mengerikan, hal yang mengerikan adalah menyerah setelah gagal. Dan jangan berpikir kalian sudah gagal karena Tuan Muda Ye mempermainkan kalian, tidak pernah mundur dan putus asa adalah tindakan seorang pria sejati. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Di belakangnya, Foggy Sang buru-buru membungkuk kepada Heni Nangong, terima kasih Sarjana Nasional Nangong. Tidak jauh, dalam perjalanan, Heni Nangong berkata dengan pelan, aku telah meremehkan Tuan Muda Ye. Mileye tersenyum dan berkata, Nona Heni adalah gadis yang benar-benar tak terduga. Sampai sekarang, dia masih belum bisa merasakan tingkatan alam Heni Nangong. Ayu pasti tahu, tapi orang ini sedang tidur dan dia tidak berani mengganggunya. Ayu ini terlalu pemarah, sebelum dia tidak bisa mengalahkannya, yang terbaik adalah tetap low profile. Heni Nangong tersenyum dan berkata, Tuan Muda Ye, apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan kerajaan dewa? Bergabung dengan kerajaan dewa. Mileye menggelengkan kepalanya, tidak tertarik untuk saat ini. Dia masih tidak tahu maksud sebenarnya dari kerajaan dewa, bergabung dengan kerajaan dewa. Dia tidak berani,
dan tidak mau. Dia hanya ingin kota Shenwu sama seperti dulu, tidak ada orang yang berani mencari masalah dengan kota ini. Bergabung dengan kerajaan dewa berarti dia akan membawa sekte pedang lembaga seni bela diri untuk menyerah pada kerajaan dewa, yang pasti tidak akan dia lakukan. Henny Nangong mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Segera, keduanya datang ke sebuah puncak gunung, dan Mileye melihat ke bawah, terdapat 10.000 tentara dengan duduk di tanah di bawah, berkultivasi. Pada saat ini, Henny Nangong tiba-tiba berkata, "Saudara-saudara pasukan ke-9, sapa penguasa kota Ye." Di bawah, para prajurit tiba-tiba mengangkat kepala mereka. Saat berikutnya, semua orang berdiri dan berteriak dengan serempak, "Kami memberi salam pada penguasa kota Ye." Suara mereka seperti guntur, mengguncang langit, dan gunung-gunung bergetar. Pada saat yang sama, momentum kuat tiba-tiba naik ke langit dari bawah. Momentum ini langsung datang ke arah Mileye. Mileye melambaikan tangan kanannya. Momentum pedang terombang-ambing. Momentum pedang itu langsung runtuh begitu muncul. Mileye mundur dalam sekejap. Dia mundur 1000 kaki jauhnya. Pada saat ini, 10.000 orang di bawah tiba-tiba menginjak tanah dengan tombak panjang dan meraung serempak, "Bunuh!" Jiwa pertarungan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba naik ke langit, dan akhirnya mengembun menjadi sebuah pedang raksasa dengan panjang ribuan kaki di udara. Seiringan dengan munculnya pedang raksasa ini, niat membunuh yang kuat langsung menyelimuti Mileye. Diselimuti niat membunuh, raut wajah Mileye langsung berubah seram, dan detik berikutnya, darah di seluruh tubuhnya mulai bergetar. Bersambung.